Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La mathila wa la syabiha wa la didda ولا زوجة ولا ولد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk hadir bil jam'i wal jamaah di majelis yang mulia ini mendapatkan ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai ada istilah al-insanu madaniyun bit-tab'. Manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk yang berketergantungan. Tidak ada dalam sejarahnya manusia yang hidup sendiri kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, menyelesaikan urusan sendiri, tidak ada. Sejak Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam diberikan pasangannya. Pasangannya adalah tujuannya untuk memudahkan urusan dalam mengurus kehidupannya. Apalagi kita yang hidup di zaman yang penuh dengan kehidupan seperti saat ini, tidak ada manusia yang akan hidup sendiri, tidak ada. Tidak ada manusia yang akan bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Semuanya mesti membutuhkan ketergantungan kepada saudara-saudaranya, membutuhkan ketergantungan kepada teman. Begitulah hidup, karena hidup ini adalah bagian daripada apa yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa saling tolong menolong di dalam kehidupan ini. Saling membantu, saling memudahkan dan meringankan. Maka Allah menjanjikan barang siapa yang bisa memudahkan, meringankan, membantu, maka janji Allah akan bantu hambanya tersebut. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah selamanya akan membantu, menolong hambanya yang selama hamba itu care, peduli kepada hamba Allah yang lainnya, sampai pun kepada hewan. Ya. Banyak keajaiban-keajaiban yang dilakukan bagi orang-orang yang mempunyai kepedulian di dalam kehidupannya. Ya. Karena memang janji Allah. Allah menjadikan kita ini khalifatullahi fil ardi. Ya. Allah jadikan kita ini khalifah fil ardi, dan Allah akan melihat kepada kita, "Madza ta'mal?" Apa yang kita lakukan, ya? Apa yang bisa kita perbuat dalam kehidupan kita sebagai khalifah yang ada di muka bumi ini. Maka runtutan dan tuntutan kita di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita biasanya pasti orang-orang yang dekat saja. Kita bisa mencurahkan kasih sayang kita biasanya kepada orang yang kita kasihi, ya. Orang-orang yang kita sayangi, yang paling kita sayangi itu adalah yaitu anak-anak kita, istri-istri kita, ya. Orang tua kita kanan kiri. Ring pertama saja. Kadang-kadang ada orang ring pertama saja gagal untuk menyayangi, untuk meringankan, memudahkan urusan saudara dan keluarganya. Bagaimana mungkin dia bisa mengurusi makhluk Allah yang lainnya? Ya.
Maka kita sebagai orang-orang yang mukmin, yang diberikan oleh Allah hidayah al-iman, diberikan oleh Allah kepekaan, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita ini bukan siapa-siapa kalau kita tidak mempunyai siapa-siapa. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau kita tidak punya siapa yang ada orang di kanan kiri kita. Maka agama ini mengajarkan kepada kita harus memiliki bukan hanya kepedulian kita kepada diri kita, bahkan dalam urusan ibadah kepada Allah. Allah itu tidak bangga dengan orang yang hanya egois, hanya memikirkan ibadah dia kepada Allah, berzikir, berdoa, berjam-jam, berlama-lama, tapi dia melupakan orang yang ada di dalam rumahnya, orang yang ada di sekitar kanan kirinya. Karena kebaikan Islam ini bukan hanya hubungan muamalah kita dengan Allah, tetapi muamalah kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengkombinasikan apa yang menjadi kewajiban kita dalam rangka hubungan kita kepada Allah baik, maka harusnya baik pula hubungan kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang mempunyai hubungan dengan Allahnya baik sekali, di pandangan manusia baik, tetapi tidak mempunyai sign, tidak ada kepedulian terhadap orang-orang yang di kanan kirinya, maka dia gagal menjadi makhluk Allah yang mempunyai muamalah kepada sampingnya. Adakah orang kira-kira yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri? Pasti tidak ada. Sampai hal terburuk pun kalau kita meninggal, tidak bisa kita tuh merawat diri kita. Pasti yang merawat saudara kita. Kalau kita mempunyai masalah, pasti yang datang dulu kadang-kadang bukan kakak kita, adik kita, tetangga kita yang orang tidak kenal. Kita tidak tahu dia dari mana, dari rahim siapa, tetapi mereka lah yang datang pertama kali mendatangi kita. Betapa indahnya kalau kita juga membangun kebaikan seperti halnya yang dibangun oleh saudara kita. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasad. Permisalan seorang mukmin itu adalah fi tawadihim, dalam kasih sayangnya, ya, wi ta'at, saling sayang menyayanginya, fi tarahumihim kamasalil jasad, seperti bagaikan sebuah bangunan, sebuah jasad, ya, wahid, idza staka minhu udun bis sahari wa apa idza staka minhum udun, apabila bagian daripada tubuh itu sakit, bagian dari tubuh itu tidak enak, tada'asa irul jasadi bis sahari wal huma, maka bagian tubuh yang lainnya ikut meradang, bagian tubuh yang lainnya ikut merasakan kepedihan. Orang yang sakit gigi seluruh badannya bergejolak, orang yang sakit panas seluruh badannya bergejolak, linu semuanya, ya. Maka kepekaan seorang mukmin itu adalah karena kita ini bersaudara, maka harus mempunyai kepekaan seperti halnya ketika badan kita sakit, maka tubuh dan bagian tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit, ikut peduli, ya, bahkan meringankan, kemudian menghilangkan sakitnya tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita adalah makhluk sosial, kita tidak mungkin hidup sendiri, dan kita sangat membutuhkan kembali kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Orang yang paling terbaik yang harus kita urus, orang yang paling terbaik yang harus kita perhatikan adalah orang-orang yang dalam lingkar pertama kita. Ketika ditanyakan yas'aluna mil anwal mimma yunfik, apa-apa yang kamu akan nafkahkan, yang pertama ya kepada kedua orang tuamu, kepada kerabatmu, saudara-saudaramu, itu yang paling utama memang. Tapi bukan berarti kita menafikan orang-orang yang jauh di sana. Bukan berarti kita menafikan orang-orang yang berada di luar daripada lingkaran kita. Sekarang kita sering terpetak-petakan, bantuannya hanya kepada orang terdekat saja. Orang jauh kan bukan kewajiban saya. Lantas siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kadang-kadang kita berpikir kepedulian kita hanya kepada kelompok-kelompok kita saja. Ya. Kita kadang-kadang peduli dengan orang-orang yang kita kenal saja, sementara orang yang tidak kenal tidak pernah kita sentuh. Mungkin kita harus belajar untuk membuka wawasan, untuk menambah hazanah kita, bahwa sesungguhnya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Lintas batas.
Tidak hanya orang yang berada di lingkungan kita saja. Bagaimana kalau orang yang ada di lingkungan kita sudah gendut-gendut, makannya sudah lancar, kebutuhannya lancar, kemudian kita hanya memikirkan dia saja, sementara di seberang sana, di sebelah kanan kiri kita ada orang-orang yang sangat jauh dan sangat membutuhkan. Ya. Maka kita membuka. Allah tidak membatasi. Kebaikan itu harusnya untuk siapa saja. Kebaikan kita kepada diri kita wajib, karena kita mempunyai hak terhadap diri kita. Tetapi kita juga dituntut oleh Allah, hak kita, haknya orang-orang yang berada di atas, di lain kita. Wa fi amwalikum haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta-harta kita itu udah ada hak juga. Kalau bicara hak, orang lain juga punya hak di dalam diri kita. Orang lain juga mempunyai hak terhadap orang-orang yang alim. Orang lain juga mempunyai hak terhadap orang-orang yang kaya. Orang lain juga mempunyai hak terhadap orang-orang yang pintar atau yang sebagainya. Semuanya mempunyai hak. Kalau dihubungkan dengan Allah, maka yang berdosa adalah orang yang mempunyai, yang tidak menyalurkan haknya. Fa'ti likulli haqqin haqqahu. Jasad kita mempunyai hak, mata kita punya hak, maka berikan haknya untuk tidur mata kita, untuk rehat, ya kan? Tapi berikan juga hak kita kepada yang lainnya, karena manusia yang ada di sekitar kita ini adalah titipan Allah. Orang kaya itu tidak pada apa-apanya, Pak. Orang kaya itu tidak apa-apanya di hadapan Allah kalau tidak ada orang miskin. Orang kaya itu tidak akan menjadi pahala, Pak. Hartanya tidak akan menjadi pahala. Tidak akan dia bawa ke dalam akhirat berhadapan dengan Allah, kecuali hartanya itu dia infakkan, dia sedekahkan, dia angkat derajatnya orang-orang fakir miskin, yatim piatu, baru dia akan menjadi pahala, baru dia menjadi miliknya. Maluka ma anfaqta. Hartamu itu adalah yang kau infakkan, bukan yang kau simpan, yang bukan yang kau tanam. Kita simpan di bawah bantal kita simpan di bank-bank, kita investasikan, kita diamkan. Harta itu tidak seperti itu. Maka itu akan menjadi beban bagi kita di akhirat nanti, ya. Maka selesaikan urusan kita dengan apa yang menjadi haknya orang lain, sehingga kita keluar dari dunia ini menjadi orang yang ringan badannya, ringan bebannya, ya. Tapi berat Pak ya, berat, ya. Orang-orang yang seperti Abu Bakar Siddiq, ketika panggilan jihad datang, habis hartanya dikeluarkannya, ya. Contoh-contohnya banyak, tapi tidak sebanyak yang tidak bisa melakukan. Yang tidak melakukan masih banyak, tapi itu adalah menginspirasi, seperti hanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah, mali walid dunya, wa ma ana walid dunya. Saya ini tidak ada apa-apanya di dunia ini. Ya. Anaka, apa yang dikatakan Rasulullah? Anaka kal musafir, istazalla tahta syajarati summa taraka. Saya ini di dunia ini tidak ada apa-apanya. Saya ini anak ibarat seorang musafir yang sedang bepergian, kemudian mampir di bawah pohon untuk istirahat saja. Istirahat, mengurangi lelahnya, kemudian tinggal. Dunia ini sesingkat itu, Pak. Inna a'mara ummati ma baina sittina ila sab'ina sanah, fa aqalluhu man yajuzu ala zalika. Umur umatku, kata Rasulullah, itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Bisa lebih kurang atau lebih sedikit. Ya. Mungkin di antara kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa umran tawilan. Ya. Apa artinya umur yang panjang? Apa artinya kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah? Kalau tidak kita jadikan sebagai ladang persiapan kita amal soleh sebaik-baiknya, maka umur yang banyak, kesempatan yang banyak itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta umur panjang. Kalau kita diberikan oleh umur panjang sampai 85, 90, 100 tahun, apa yang bisa kita perbuat? Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak penting umur panjang, yang penting umur itu bermanfaat.
Tidak penting umur itu panjang, tidak penting kekayaan yang banyak. Maka Al-Quran sering mengajarkan la tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu silau dengan orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya. Hartanya banyak, propertinya banyak, anak-anaknya banyak, semuanya banyak. Orang-orang yang suka menumpuk-numpuk kekayaannya, kebanggaannya di muka bumi. La tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian iri, jangan kalian tamuddan kamu berkeinginan seperti mereka, jangan, ya. Karena itu semuanya tidak menjadi apa-apa kalau semuanya itu hanya sebagai pajangan yang ada di muka bumi ini. Jadi umur yang panjang, harta yang banyak, ilmu yang tinggi, itu semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya itu tidak ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita habis-habiskan untuk ibadah kita dan tidak kita habis-habiskan untuk amal soleh sebanyak-banyaknya. Badiru bil a'malis sholihat putinna. Ya, bersegeralah untuk beramal soleh karena kita sekarang ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya diuji, kita miskin juga diuji. Tidak ada yang lepas dari ujian Allah. Kita kaya, kita punya harta yang banyak, itu diuji oleh Allah dengan ancaman Allah. Ya, karena Allah akan menanyakan nanti semua apa yang kita miliki di muka bumi, apa yang kita usahakan di muka bumi ini akan dipertanyakan Allah, karena itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin juga bukan berarti kita hanya meminta-minta. Agama ini tidak mengajarkan orang miskin itu meminta-minta. Orang kayanya berbangga-bangga, tidak. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu belum rela untuk mendahulukan saudaranya walaupun dia butuh. Itulah yang tingkat keimanan yang tinggi yang menjadikan bagaimana orang-orang muhajirin itu dengan ansor itu bisa berdamai, bisa saling berukhuwah, dan ukhuwahnya itu luar biasa. Ya. Kalau kita berukhuwah mungkin sebatas kita memberi, ya. Tapi ukhuwah yang mereka lakukan adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang benar-benar tertanam karena iman. Bagaimana orang-orang Ansor itu bisa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia rela memberikan apa-apa kepada saudaraku. Ya. Kalau kita saudaraku, ya. Karena ada pengennya, ya. Ya. Kepada saudara-saudaranya karena iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merelakan hartanya, mereka merelakan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Sehingga yang lahir adalah saling kepekaan di antara mereka. Inilah contoh dari umat yang disatukan oleh Allah di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disatukan bukan karena harta pendekatannya, tapi disatukan karena iman. Sulit Pak kita suruh membantu orang lain, ya. Tapi kalau sudah iman yang berbicara, apalagi saudara-saudara kita seiman, maka kita ini diikat oleh Allah. Ukhuwah yang kita harus kita kembangkan. Kita ini adalah berukhuwah, tapi kadang ukhuwah kita ini ukhuwah di dalam pemahaman. Wah, itu saudara saya. Tapi kita belum melaksanakannya sampai kepada tingkatan bagaimana kita memudahkan, meringankan urusan saudara-saudara kita. Saudara kita bukan ada yang di sini, tapi saudara kita juga ada yang tidak tersentuh dengan transportasi. Ada saudara kita yang tidak tersentuh dengan jangkauan jalan kaki. Itu juga saudara. Kadang-kadang saudara kita yang jauh itu lebih membutuhkan daripada saudara kita yang ada di sekitar kita. Maka Islam mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang sama Tuhannya, sama agamanya, sama nabinya. Lantas apalagi yang akan kita ragukan untuk membantu mereka? Saudara yang bukan karena rahim, tapi saudara yang bukan karena rahim itu kadang-kadang lebih sayang, lebih peduli daripada saudara-saudara yang lahir dari rahim sendiri. Ya, saudara-saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah. Kita diikut oleh Allah menjadi ikhwah. Kalau kita berkumpul, kita bersama, mempunyai ikatan batin dan ikatan jasad kita kepada mereka, maka kekuatan itu akan kuat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita mungkin kalau untuk berinfak sendiri ini malu. Kita ini juga tidak termasuk orang yang kaya-kaya juga. Nanti bagaimana. Kita mau membantu, oke, ini tidak punya apa-apa.
Tapi kalau yang sedikit-sedikit dikumpulkan menjadi satu kelompok, yang sedikit-sedikit dikumpulkan menjadi satu kelompok, maka itu akan menjadi kekuatan. Maka mengapa kita berhikmah untuk berkumpul, diajarkan oleh agama berkumpul? Kita berkumpul di masjid. Tapi bisakah kita berkumpul juga dalam satu gerakan yang membuat dakwah ini menjadi dakwah yang lebih terukur? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Satu orang malu dengan sedikit, saya tidak bisa banyak-banyak, gak bisa 1 juta, tidak bisa 500.000, ya tidak masalah. Agamanya tidak, Allah tidak melihat banyak sedikitnya infak kita, tapi yang dilihat ikhlasnya. Allah melihat keikhlasan kita, kepedulian kita. Kalau itu dikolektifkan, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Sapu lidi yang satu kalau suruh bersih-bersih lama, ya, tidak habis-habis, kotorannya datang terus, ya. Tapi kalau sapu lidi dikumpulkan menjadi satu ikatan yang besar dan banyak, maka selesai urusan. Sekali sapu bersih. Maka dikatakan di dalam hadis itu, al-batilu bin nizam yaglibuhul haqqu bilan nizam. Ya, kebatilan yang terorganisir, kebatilan yang terukur, ya, itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Potensi umat Islam banyak karena ruh kita ini tidak terlalu peduli dengan harta. Ya, kita mempunyai kepedulian, tetapi kepeduliannya tidak tersalurkan karena kita tidak mempunyai satu organisasi. Organisasi kita cuma di masjid mengurusi ibadah. Maaf. Coba kita kembangkan lagi organisasi menjadi organisasi sosial yang punya kepedulian, yang tidak hanya berada di ring 1 tapi mungkin ring 3, 4 yang jauh. Maka dakwah syiar itu akan menjadi besar. Ya. Allah menyerukan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Jadi medan dakwah kita, medan amal soleh kita itu banyak, dan setiap orang akhirnya bisa berpartisipasi. Ayo kumpulkan jadi, maka menjadi baitul mal. Ya, kapan ada kebutuhan segera dikeluarkan dan tanpa harus panggil-panggil lagi. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini adalah bersaudara yang diikat karena kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kekuatan ini menjadi kekuatan yang baik dalam rangka untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Rasa kepedulian itu disebut dengan rasa cemburu. Ya, kita sebut bahasa agama itu giroh. Orang Islam harus diangkat girohnya, diajak. Kalau yang tidak diajak, kita sendiri-sendiri itu sedikit. Tapi kalau kita berkolektif, itu akan membias dan makin banyak giroh orang itu akan terbawa. Ya, giroh itu adalah minal iman. Rasa cemburu itu dari iman. Karena agama ini mengajarkan untuk jaga imanmu, jaga kehormatan keluargamu. Maka kalau ada orang yang membiarkan di rumahnya kemaksiatan dan dibiarkan di depan mata, anaknya tidak sholat, anaknya berkumpul-kumpul dengan yang lain dibiarkan, itu dayus. Ya. Kecemburuannya tidak ada, ini mati imannya. Dia hanya memikirkan dirinya, lupa akan anak-anaknya kemana, anak putrinya jalan dengan siapa, dibiarkan saja. Itu mati giroh. Kalau orang sudah tidak punya giroh, itu dalam literaturnya Buya Hamka dianggap orang yang sudah mati. Fakabbir alaihi arba'an liwafati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, assalamualaikum. Karena dia tidak berguna, untuk keluarganya saja tidak berguna, apalagi memperhatikan orang lain. Ya. Kalau kita berukhuwah Islamiyah, giroh itu akan muncul. Kita harus peduli. Cukuplah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita merasa kurang, itu yang berbahaya. Ya, kita sudah terbawa dengan sifat-sifat manusiawi kita. Ya, manusia itu pengennya terus minta terus, tidak pernah cukup. Ya, tapi kita bisa mencukupkan dalam diri kita bahwa yang telah Allah takdirkan kepada kita sekian, dan kita juga harus mengeluarkan. Jadi input yang ada dikeluarkan lagi. Begitulah Allah menginginkan, agar kita ini sebagai regulator saja. Rizki dari Allah datang, rizki dari Allah, kita ini sebagai pengelola saja, badan amil saja.
Rizkinya semuanya dari Allah. Kesehatan juga diberikan oleh Allah, kesempatan juga diberikan oleh Allah, harta juga yang dititipkan kita dan anak-anak kita juga sudah ada jatahnya. Kita diwajibkan hanya bertasarruf, mentasarrufkan harta kita, kekayaan kita, kesehatan kita, ilmu kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maka hidup akan tentram. Tapi lain kalau kita memikirnya kurang, tambah lagi, punya rumah kurang, nanti anak saya 8 harus punya rumah 8. Sibuk kita sepanjang tahun memikirkan persiapan anak-anak kita. Orang tuanya bekerja 20 tahun, 30 tahun kurang cukup, sampai 70 tahun orang tuanya memikirkan rumah, membuatkan perdagangan untuk anak-anaknya. Setelah itu lupa ketika dia sudah akhirnya mau mati. Ya. Habis waktunya dialihkan untuk memikirkan, bekerja, berpikir, bekerja, hanya mengejar dunia untuk anak-anaknya. Sementara anak-anaknya sudah punya jatah rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang cerdas atau tidak, saya tidak tahu. Kalau menurut Rasulullah, kita ini harus cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang mandana nafsah, al-kayyis namanya. Al-kayyis itu mandana nafsahu wattaba'a wa amila lima ba'dal maut. Orang yang low profile, orang yang tidak berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu tidak baik dan itu bagian daripada tipu daya setan. Berlebih-lebihan di harta, berlebih-lebihan di dalam apa-apa saja, yang namanya berlebih-lebihan itu pasti tidak baik dan itu tipu daya setan. Ya. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajis, orang yang bodoh, orang yang lemah itu adalah manittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyah. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang dana nafsah, yang low profile, orang yang tidak ambisius, orang yang tidak memikirkan mengambil semua yang bisa dia ambil, tidak. Dana nafsu dalam agama adalah orang yang tawadu, orang yang menghabiskan waktu dan umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa amila lima ba'da. Orang yang tentram, orang yang rendah hati, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan amalan itu tujuannya orientasinya akhirat. Orientasinya setelah kematian, karena di sana itu membutuhkan apa, maka kalau kita rinci kebutuhan kita pulang nanti itu apa ya? Yang sering kita sampaikan adalah yang pertama, falyamal amalan sholihan, perbanyak amal soleh, baik yang ada di sekitar kita, yang ada jauh dari kita, yang sama-sama satu rahim atau yang bukan rahim, siapa saja makhluk Allah, kita beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, mengajarkan ilmu, berinfak sedekah, ya, kemudian juga memberikan nasihat sembarang. Semuanya itu adalah bagian daripada orang-orang yang memperbanyak amal soleh, ya. Orang-orang yang berorientasi akhirat, maka dialah yang untung nanti. Walaupun di hidupnya tidak terlalu mewah, walaupun di hidupnya biasa-biasa saja, karena kita mempunyai prinsip tidak ada satupun yang dari kita yang luput nanti di hadapan Allah. La yazulu qadamul abdi hatta yus'ala an arba', akan ditanya 4 perkara. An syababihi fima ablah, waktu mudanya diapakan, dihabiskan. Sering kami menyatakan di dalam kesempatan, kadang-kadang kita tuh baru, mudah-mudahan ini berubah. Kita harus sadari bahwa anak-anak kita yang sudah balik, Pak, anak-anak kita yang sudah mumayyiz itu balik, yang sudah ihtilam, sudah bermimpi, itu kategori sudah balik. Kalau kita hitung sekarang anak-anak umur 10 tahun sudah balik, Pak. Maka ceklah mereka itu, kalau mereka sudah balik, ajarkan kepada mereka agama. Pada saat itu pula mereka itu sudah taklif, ya, taklif, sudah mendapat beban, dan apabila dia tidak melaksanakan, maka dosa bagi anak dan orang tuanya. Dia sudah mendapatkan dosa dan dia sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita masih membiarkan anak-anak 10 tahun kita, 12 tahun sampai SMA kita biarkan. Sholatnya tidak pernah kita kerusukin, tidak pernah kita tarik-tarik, tidak pernah kita marahin. Tapi itu adalah dosa, dan itu akan menggantung kepada orang tua juga. Kenapa orang tuanya membiarkan? Giroh, tidak ada sedikit pun kepedulian dengan keagamaan dalam dirinya. Anak-anak yang umur sudah 10 tahun itu sudah balik,
maka seharusnya mereka itu bersama kita, bersama-sama kita sholat, bersama-sama kita melaksanakan kebaikan sudah, karena mereka sudah dihitung, bukan orang-orang yang masih kecil lagi. Maka sayang sekali kalau ada anak-anak kita itu berjalan waktunya habis untuk main-main saja. Kesian. Hisab Allah itu dihisab, ditanyakan nanti an syababihi bima ablah, waktu mudanya diapakan? Main-main. Kata nanti jawabannya bagaimana kalau begitu? Ya. Mereka sudah dewasa-dewasa, bahkan yang sudah umur-umur sudah mahasiswa juga kadang-kadang masih belum taat. Karena apa? Ada stigma begini. Nanti beribadah kalau sudah tua saja biar fokus. Kalau orang tua-tua fokus lah ya. Ya tidak bisa begitu. Ya. Kita kadang-kadang terbawa seperti itu dan kita membiarkannya. Itu tuh bagian dari iman, giroh, Pak. Allah giratullah. Kalau ada para sahabat Ka'ab atau siapa Sa'ad itu, ada dia karena dia itu memelihara keluarganya, dia girohnya besar. Kata Rasulullah, ana aghyar minhu, walakinnallah aghyar minni. Allah saat itu pencemburu terhadap keluarganya. Karena dia tidak mau melihat kalau ada istrinya diganggu akan dia pancung kepalanya. Kata sahabat, dia tuh mempunyai setnya itu tinggi sekali kepada keluarganya. Apalagi keluarganya, anak-anaknya tidak sholat, mungkin ditariknya sudah itu. Ya, anak-anaknya tidak melaksanakan perintah Allah sudah ditarik, tidak puasa, tidak sholat. Ya, kata Rasulullah, ana aghyar minhu, saya lebih cemburu daripada dia. Saya, kata Rasulullah, lebih cemburu. Bagaimana tidak Rasulullah cemburu? Ya, Rasulullah cemburu kalau ada umatnya itu tidak bersolat, umatnya tidak melaksanakan perintah, itu cemburu. Dan Allah aghyar minni, kata Allah, dan Allah ternyata lebih pencemburu daripada kita. Tanda-tandanya Allah cemburu adalah yang pertama, Allah ciptakan surga neraka. Yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh akan aku masukkan. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tempatnya di jannatul firdaus, kata Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya akan Allah benamkan dia di dalam neraka khalidan fiha. Itu bentuk kecemburuan Allah. Semua kita harus punya cara, trik untuk membuat orang itu bergerak, untuk membuat saudara kita itu di dalam lingkaran ketaatan kepada Allah. Kemungkaran yang di depan mata pun, makanya perintah Allah luar biasa. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Karena Allah itu cemburu kalau melihat umat ini tidak berbuat apa-apa. Ya. Kita bisa berbuat al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah lebih pencemburu. Maka cemburu itu adalah bagian dari iman. Tapi cemburunya harus dilakukan dengan terukur. Ya, terukur, terorganisir, sehingga ketika kita memberikan peringatan kepada orang lain itu bisa mengikuti kita, bukan orang lain kapok ikut kita. Ya. Sekarang ini kalau cara berdakwahnya dilakukan dengan cara-cara yang dianggap kurang humanis, dianggap terlalu arogan, ya, arogan baik dengan kata-kata, dengan perbuatan dalam kelompok, orang bukan menjadi dekat, tapi orang menjadi jauh, apatis. Ya, bagaimana kita berdakwah orang lain menjauh dari kita? Kalau kita berdakwah, orang itu makin makin respon kepada kita. Kita mengeluarkan seluruh daya kita, kata-kata kita, amal kita, tidak perlu untuk disanjung orang, cukup saja Allah saja yang menggerakkan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kata Allah. Bagaimana Rasulullah mengukhuwahkan antara Muhajirin dan Ansar? Allah mengatakan itu bukan karena Muhammad kaya, tidak ada. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kamu tidak bisa akan mengukhuwahkan mereka. Walakinnallaha allafa qulubahum. Tapi Allah yang menyatukan mereka itu Allah. Maka tugas kita adalah mendekati, menyampaikan bil hikmati wal mau'izatil hasanati, ya. Nah, itu tentunya sehingga orang yang kita datangi, orang yang kita al-amru bil ma'ruf, yang kita larang menungkarnya, itu malah senang, malah berterima kasih dan datang mendekat kepada kebaikan. Bukan sebaliknya, didatangi malah menjauh, ya. Didatangi malah dia tidak peduli dengan kita. Ini kan kegagalan, ya.
Hadirin jamaah rahimakumullah, hendaklah kita menjadi orang yang kayis tadi, orang yang berorientasi kepada akhirat, ya, sehingga kehidupan kita di dunianya cukup, di akhiratnya pasti akan lebih baik. Jangan sebagai orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang ajiz, orang yang lemah. Orang yang lemah itu adalah orang manittaba'a nafsahu hawa, nafsunya ini penuh dengan gemuruh hawa nafsu saja. Punya uang ini, ya, punya uang ini, punya uang ini, punya jabatan ini, semuanya nafsu semuanya. Tidak ada unsur dakwahnya, tidak ada unsur untuk memperkuat li'ilai kalimatillah, tidak ada. Karena semuanya digemuruhin jiwanya ini dengan nafsu saja isinya. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya, dan hanya berangan-angan saja. Angan-angan, maka cukupkan. Dalam hikam itu disebutkan arih nafsak. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu ada kata-katanya arih nafsak, fama qama ghairuka li nafsika fama qama bihi fama qama ghairuka ala nafsika fala takum bihi ala nafsika. Kata-katanya begini, arih nafsa, aroha yurih itu istirahatkan, tenangkan dirimu. Dan Rasulullah membahasakan itu apa? Rasulullah itu sibuk, Pak. Sibuk dengan ngurusi sebagai nabi, juga sebagai pimpinan kaum muslimin. Sibuk nggak kira-kira ya? Sibuk, ya. Sesibuknya Rasulullah mengatur urusan dunianya dengan kepenatan, ba'da juhdin jahid wa ta'bin kabir, gitu kan? Kita ini perlu istirahat, Pak. Tapi istirahatnya bukan tidur ngorok. Istirahatnya Rasulullah, kum ya Bilal, kum arihna ya Bilal. Kenapa Bilal yang dipanggil? Karena Bilal itu yang pertanda akan azan. Kalau sudah azan Rasulullah tuh tenang, qurratu ayun, tenang hatinya. Arih nafsak, pedulikan dirimu untuk istirahat beribadah kepada Allah. Ambil bagian daripada hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Famaqama ghairuka ala nafsika. Apabila sudah ada orang yang mengurus hidup kita, kita nggak perlu lagi sibuk-sibuk. Siapa Pak yang ngurus kita, Pak? Allah. Kalau sudah Allah yang Razzaq, yang memberikan rezeki kepada kita, sudah ada, Allah jamin rezeki kita. Lan tamuta hatta tastawfi rizqah. Seorang hamba itu tidak dimatikan oleh Allah kecuali rezekinya sudah habis. Rezeki kita itu sudah ditakdir oleh Allah sekian ribu tahun sebelum kita dilahirkan. Maka kalau ada sudah yang ada satu zat yang sudah mengurusi masalah dunia ini, mengurusi termasuk rezeki kita, fala takum ala bihi ala nafsik. Ngapain kamu ribut-ribut? Arih nafsaka ni tadbir, kurangi kebutuhan mengurus dunia ini. Tidak selesai dunia ini diurus, sementara kita hancur karena kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ringankan diri kita, ambil bagian dari kita daripada mengurusi dunia, mengurusi yang lain-lainnya kalau sudah ada yang qomabi. Tapi Allah cuma menuntut kepada kita setelah kita beribadah, pantasyiru fil ardh. Ambil bagian ibadah kepada kita, tenangkan diri kita sehingga kita tetap pada jalan Allah. Kemudian setelah itu keluar lagi. Islam tidak mengharuskan kita untuk duduk terus di masjid berlama-lama. Ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, keluar sudah. Ya. Maka ini yang sering disebut-sebut, wah ada kelompok itu tuh habis sholat sudah salam brus kabur gitu. Apakah ini memaknai itu, sementara yang lain, wah tidak, harus lama-lama, harus ini panjang gitu. Ya. Diukur saja. Karena kalau sholat itu yang dihitung tuh apanya Pak? Sholat, ya Pak ya. Kan sholat itu apa? Sholat itu adalah amalun muftatahatun bitakbir, ya, muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat itu premnya ketika kita takbir pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada dunia. Takbir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita salam. Berapa menit tergantung kita. Ya paling banyak 5 menit bagus lah sudah. Ya, kalau 2 rakaat 5 menit. Kalau 4 rakaat 4 kali 5 20 kepanjangan. Nanti malah menghayal. Ya terlalu panjang. Saya mau sholat tahajudnya lama biar rukunya lama, tapi akhirnya ngantuk. Menghayal Pak.
Tapi makanya ada orang cukup saja, biar kita fokus. Terlalu lama tuh menghayal nanti masalah, masuk nanti yang lain, masuk perdagangannya, masuk janjinya, masuk apa, kacau. Ya. Jadi prem sholat itu adalah muftatahatun bitakbir. Nggak tahu nih waktunya cukup sudah yakin ya. Ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Di luar itu bukan sholat. Ya, di luar daripada salam itu selesai sholat. Yang beruntung siapa? Yang ketika waktu 3 menit, 4 menit dari takbir sampai salam, orang yang fokus dan khusyuk kepada Allah, dialah yang berhasil. Ini sholatnya biasa-biasa, tapi yang lama setelah sholatnya itu zikir. Setelah sholat itu zikir, doa. Sholat itu mengandung zikir, sholat itu mengandung doa, lengkap. Sholawat ada di sholat, zikir ada di sholat, tasbih, tahmid, tahlil ada di sholat. Tinggal maksimalkan sholat itu, maka disitulah prem sholat itu. Prem sholat itu adalah di antara takbir dan salam. Di situ ada zikir, tahmid, tahlil, takbir ada di sana semuanya. Syahadatullah, syahadatul Rasul ada, salawatullah ada, doanya ada. Malah kita tuh melupakan doa-doa yang paling baik yang diajarkan oleh agama ini di dalam sholat. Apa doa di antara dua duduk itu? Rabbighfirli warhamni. Itu doa, Pak. Kita kadang-kadang nggak nganggap itu doa. Maunya doa tuh yang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma tawil umurona wa sahih ajsadana wa Allahumma in kana qalilan fakassirhu. Ya, maunya yang banyak-banyak. Ya. Jangan terjebak dalam pemahaman yang salah. Kalau memang mau memperbanyak boleh, tapi perbaiki sholatnya dulu. Sholatnya harus lebih utama, baru ditambah dengan yang sunnahnya. Berzikir di jalan boleh Kak? Boleh. Bersolawat di jalan boleh apa tidak Pak? Boleh. Memperbanyak solawat bagus, memang itu disyaratkan. Ya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asr salawat. Ya, boleh. Di jalan, di motor, di pekerjaan bisa. Tapi jangan sampai sholatnya menjadi lalai. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, kita jadikan hidup ini menjadi orang yang kayis. Orang yang kayis itu yang punya agama, yang punya pemahaman, kemudian wa amila ba'dal maut. Orientasinya apa yang perlu kita perlukan nanti di akhir, kita carilah dari sekarang sebanyak-banyaknya. Belum tentu yang kita kerjakan sekarang bisa menutup kesalahan-kesalahan kita sebelum kita taubat. Belum tentu bisa menutupi kezoliman kita yang kita tidak tahu. Zolim dengan lisan kita, zolim dengan perkataan, dengan perbuatan tuh banyak. Hati-hati, jangan sekali-kali berbangga-bangga wal i'timadu 'alal a'mali sholihat. Jangan sekali-kali berbangga dan berpegang dengan banyaknya amal. Jangan sekali-kali. Kita harus berpegang kepada meminta rahmat Allah dan fadilah Allah. Karena kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pernah kita sampaikan. Merasa punya amal sholat, amal puasa, zakatnya banyak, tapi setelah di akhirat diambilin satu-satu. Karena kita berbuat kezoliman kepada hamba Allah. Karena kita melakukan kesalahan-kesalahan, akhirnya diambil-ambil, bukan habis hartanya kita nol, tapi kejahatan orang lain, dosanya orang lain ditimpakan kepada kita, sehingga kita jatuh tertimpa tangga. Jadi hendaklah kita beramal karena kita mengharapkan rahmat dan fadilah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling enak Pak. Tidak ada takabur, tidak ada riya, karena kita mengharapnya pada Allah. Banyak dan sedikit itu relatif, tapi yang Allah nilai ikhlas, mukhlisina lahuddin. Banyak dan sedikit relatif. Bahkan yang sangat menakjubkan bagi kita adalah kata Rasulullah mungkin yang terakhir. Ya. Wa minan nas la ya'maluna fima yaron nas bi amali ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Kata Rasulullah, nanti di akhirat ada orang-orang yang kelihatan dalam pandangan manusia dia itu amalannya ahli surga. Ada manusia nanti di akhirat nanti kata Rasulullah, ada orang-orang yang di pandangan manusia fima yarahun nas ya'malu bi amali ahlil jannah. Berpakaian muslim, ke masjid keluar masuk, kita tidak meremehkan itu ya. Keluar masjid keluar masuk, berinfak sana sini,
membantu orang sana sini, fa innahu min ahlin nar. Bagaimana bisa di akhirat dia menjadi ahli nar? Ya. Tapi ada orang yang berlumuran dosa dan tidak pernah kenal dengan Allah bahkan. Ada orang yang fasik segala, ada orang-orang yang fasik yang banyak kemaksiatan daripada kebaikannya. Di hadapan manusia, oh ini orang ini jahat betul, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Di hadapan manusia, fa innahu min ahlil jannah. Siapa yang bisa merubah? Seseorang bisa berubah dari ahli neraka di hadapan pandang manusia, tetapi di hadapan Allah dia ahli surga. Siapa yang bisa menjamin orang-orang yang amalannya di pandangan kasat mata manusia sebagai orang ahli surga, tetapi di akhirat nanti dia menjadi ahli neraka? Maka itu banyak faktor yang menyebabkan. Mungkin kita sambung di lain waktu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala salah dan hilafnya. Benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurang dari kekurangan kami, mungkin perlu untuk belajar lagi lebih banyak lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadza aqulu lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.